Banyak hal yang bisa kita ambil hikmah dari kejadian ini. Yang pertama, lebih hati-hati mengenal orang. Hikmah yang kedua yaitu barang siapa berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. An-Nisa ayat 100. Hikmah yang ketiga, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Surat At-Talaq ayat 3. Enggak sempat bilang apa-apa lagi, langsung diam, sedikit muntah dan meninggal, ujar Mbah Slamet. Mbah Slamet tidak langsung mengubur para korbannya itu. Mbah Slamet menunggu 5 menit sampai korbannya dipastikan sudah benar-benar meninggal. Lantas racun apa yang dipakai Mbah Slamet untuk mengeksekusi korbannya? Kabid Lapfor Polda Jateng Kombes Slamet Iswanto menuturkan para korban Mbah Slamet tewas setelah menenggak racun XXXX, aku nggak bisa sebutkan ya, nanti banyak yang niru. Ini biasanya digunakan untuk meracuni ikan. Efek racun ini sangat fatal dan merusak sel tubuh manusia. Oh, layaknya tetanggaku itu kok makan ikan langsung mati ya. Mungkin ikannya yang sudah diracuni ini. Terus ikannya yang sudah diracun dimakan manusia, manusianya mati juga. Aduh ya ampun. Sianida ini bisa merusak sel tubuh dalam waktu singkat, rentan waktu 1-5 menit. Di organ tubuh korban, dukun pengganda uang Mbah Slamet positif mengandung potasium sianida. Loh, kok aku sebutin. Pokok yang negatif jangan ditiru teman-teman. Terus salam juga untuk Pak Presiden Jokowi, tolong ekonomi Indonesia dibantu rakyat jelata, jangan sampai ada dukun-dukun yang kedua karena kesulitan ekonomi seperti ini. Selain potasium sianida, Mbah Slamet mencampurkan juga obat yang mengandung klorin. Obat ini dampaknya membuat orang mengantuk. Klorin ini anti hipertensi yang biasanya digunakan untuk pengobatan hipertensi. Sementara itu, dalam mengait korbannya Mbah Slamet memiliki agen adalah Ponijo. Peran Ponijo tidak main-main, dia merayu calon korban dukun Mbah Slamet, menyebut dukun Slamet sakti, bisa menggandakan uang miliaran. Korban adalah Irsyad dan Suheri, warga Provinsi Lampung. Ia terbujuk rayu Ponijo atau Sugijo ini juga orang Lampung Tengah dan membuat pasangan pasutri asal Pesawaran ini percaya dukun Slamet sakti. Mereka 2 kali berangkat dan bertemu dukun Mbah Slamet. Pertama pertengahan 2021 dan berangkat lagi ke Banjarnegara bulan Agustus 2021. Tapi pada kepergian 2 kali, kedua pria ini Irsyad dan Suheri membawa istrinya masing-masing bertemu dukun Slamet. Keluarga di Lampung Pesawaran bulan September 2021 masih dapat berkomunikasi dengan pasutri ini. Informasinya, Suheri dan Riani janji akan pulang pada 8 September 2021. Sedangkan Irsyad dan Wahyu Triningsih menghubungi keluarganya dan janji pulang di tanggal 12 September 2021. Selain 2 pasutri ini, Ponijo juga diduga membawa 6 orang lainnya menghadap Mbah Dukun Slamet. Sadar banget ya, katanya mau dieksekusi mati katanya Pak Polisi ya. Semoga aja biar jerah lah. Seperti diberi katakan, banyak yang bertanya dukun Slamet selama ini bekerja sendiri. Jawabannya iya, hanya saya saat dukun Slamet membunuh dan menguburkan pasiennya saja. Dukun Slamet tiap hari melakukan seorang diri. Alasannya dukun sadis ini tidak mau aksinya terbongkar sehingga saat menghabisi pasiennya harus seorang diri. Sementara itu dalam Meganet
menggait korbannya, Mbah Slamet memiliki agen adalah Paijo. Peran Ponijo tidak main-main, dia merayu calon korbannya Dukun Slamet, menyebut Dukun Slamet sakti. Hanya saat Dukun Slamet membunuh dan menguburkan pasiennya hanya sendiri, dan Ponijo tadi yang cari di Facebook korbannya. Ya kok bisa ya orang-orang percaya ganda uang 100.000 jadi 200.000 itu. Kalau nggak jin setan itu ya wes nggak bisa lagi, toyol aja malah mengurangi uang 100.000 kita, itu toyol malah mengurangi, nggak nambahin, kok malah nambahin. Udahlah jangan percaya gitu, kerja makanya jangan tahayul, jangan percaya mistis-mistis. Sekali lagi yang belum kenal ini sama Pak Slamet Tohari atau Mbah Slamet tengah menjadi sorotan publik, tidak hanya kesadisannya membunuh 12 korban, tempat tinggalnya pun tidak luput jadi perhatian warga. Berada di tengah pemukiman desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara. Rumah 2 lantai milik Mbak Slamet terlihat menonjol dibanding tetangganya. 4 pilar yang berdiri tegak di bagian depan rumah kian menambah kesan megah rumah milik dukun pengganda uang ini. Pintu warna coklat yang dihiasi dengan ukiran terlihat tertutup. Di sebelahnya menempel rumah permanen warna hijau beratapkan seng. 2 bangunan ini merupakan tempat tinggal Mbah Slamet bersama istri dan anak bungsunya. Saat masuk rumah, Seneh istri Mbah Slamet menyambut dengan baik. Usai Mbah Slamet ditangkap, kini ia hanya tinggal berdua bersama anak bungsunya. Tamu biasanya masuk di rumah warga hijau. Di dalamnya terdapat ruang tamu dan sebelah kiri terlihat ruang TV. Di ruang itu juga terdapat pintu yang menghubungkan dengan rumah lantai 2 di sebelahnya. Rumah ini seakan-akan menjadi saksi bisu karena korban dari beberapa daerah berdatangan ke rumah ini. Istrinya Mbah Slamet, Seneh, mengatakan jika tamu suaminya sering mengobrol di ruang tamu, sedangkan dirinya di ruang TV. Saya tahunya ada tamu, saya kasih minum, tamunya di ruang tamu. Setelah kasih minum, saya kembali lagi duduk di ruang tamu, kata Seneh. Tamu pulang pamitan, saya jawab silakan, hati-hati, mau perginya kemana saya tidak tahu, sambungnya. Bapak kadang ikut kadang enggak, kadang pamit, maknyong arep jujukna tamu, Bu saya mau antarkan tamu, ucapnya. Setelah diwawancarai oleh media, istri Mbah Slamet atau Seneh ini merasa lega karena akhirnya Mbah Slamet ditangkap juga. Karena kesadisannya, istrinya juga takut sendiri dan beliau mengucapkan alhamdulillah sudah tertangkap. Dan kenapa kedok Mbah Slamet ini ketahuan? Pertama karena korbannya itu waktu ngantuk dan waktu belum meninggal itu sempat voice note sama Sherlock ke anaknya, ini bapak di sini le, nanti kalau bapak nggak pulang tanggal sekian itu nanti langsung bawa polisi ke alamat ini. Nah gitu, itu jadi petunjuk untuk keluarga korban. Ada juga yang cewek itu, yang anaknya cewek itu sudah setor 100 juta lebih, itu juga kena tipu. Itu yang balik 2 kali itu. Yang kedua kalinya ternyata ya dihabisi, dan dalam satu lubang itu ada 2 kerangka jenazah, yang satu ada juga yang masih setengah utuh. Semoga korbannya Mbah Slamet semuanya husnul khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Terus Mbah Slametnya dihukum sesuai proses hukum di Indonesia seberat-beratnya agar jerah dan taubat. Dan tidak ada lagi korban-korban di sini di Indonesia ini yang sudah maju, katanya sudah merdeka, masa masih percaya seperti itu. Dan untuk pembenahan negara, Pak Presiden tolong ya dibantu ekonominya rakyat menengah ke bawah terutama. Kalau yang ke atas sudah tahu cara muter uang. Oke, assalamualaikum.